Shalom, selamat pagi semua keluarga besar kerajaan Allah, keluarga kerajaan sorga. Pagi ini aku mau bercerita tentang penggosip. Gosip, digosok makin sip katanya. Jadi di salah satu desa ada tuh satu orang perempuan, mungkin kebiasaannya begitulah, nanggak gosip gitu ya. Kalau di Manado ini dibilangnya Carlota, suka ngomong-ngomong. Tapi dia sudah melakukan hal yang salah, menyebarkan rahasia orang. Belum tentu benar juga yang dia sebarkan. Gitu loh, mungkin bisa jadi itu fitnah. Singkat cerita, satu desa sudah percaya apa yang dia katakan, gitu kan ya. Dan singkat cerita pula, ternyata itu berita memang tidak benar alias hoax, dan menyesalah ini perempuan sudah menyebarkan berita itu. Kemudian mana ya, kalau orang merasa bersalah itu mau gimana hatinya selalu saja ada nggak enaknya lah, nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu kan. Akhirnya dia datang kepada orang bijak, salah satu orang bijak. Orang bijak ini berkata apa? Oke, kalau kamu mau menghilangkan rasa bersalah yang ada di hatimu, pergilah ke pasar, ambil belilah ayam, satu ayam, kemudian sembelilah ayam itu. Nah, sepanjang jalan kamu pulang, kamu cabutin tuh bulu-bulunya satu persatu sambil dia jalan pulang, ya kan? Gitu. Dia sudah menuruti apa kata orang bijak ini. Kemudian dia tidak merasa apa-apa, tidak ada yang berubah. Kayaknya dia masih merasa bersalah, menyesal atau gimana. Datanglah kembali dia kepada ini, orang bijak ini. Kemudian orang bijak begini, "Oh, kalau begitu, sekarang yang harus kamu lakukan, kumpulkanlah bulu-bulu yang sudah kamu buang tadi." Nah, dia berpikir, rasanya nggak mungkin banget ya. Tapi dia lakukan, gitu. Karena dia mau menghilangkan rasa bersalah itu, dia lakukan. Kemudian dia menyusuri lagi jalan itu, dan kemudian tahu kan ya, bulu namanya bulu ringan, udah ada angin, udah diinjak orang mungkin atau apa. Maka bulu itu kan bertebaran ya, begitu. Dia berusaha untuk mengumpulkannya. Pada akhirnya, dia dari sekian banyak, dia hanya bisa mengumpulkan 3 bulu yang kemudian dibawa kepada orang bijak itu. "Ini, saya cuma bisa mengumpulkan 3." Disitulah orang bijak berkata bahwa kita terkadang bisa menebar gosip itu dengan enaknya, seperti mencabuti bulu lalu menebarnya. Tetapi kemudian apa yang sudah disebarkan untuk diperbaiki itu tidak akan sama lagi utuh, gitu. Sama seperti kita ya, kalau sudah enak ya, begitu ini ada rahasia, rasanya pengen menyebarkan lebih cepat. Kayaknya memandangnya begini nih, gua orang pertama nih yang tahu ceritanya, gitu kan ya. Begitu kita ketahui bahwa gosip itu nggak benar, rasa bersalah itu bersarang. Itu susah banget untuk diperbaiki meskipun sudah minta maaf, sudah memperbaiki salahnya kita, tapi cap yang lekatkan kepada kita itu susah. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, kita akan dicap sebagai penyebar gosip. Apa yang kita timbulkan? Bukan hanya kita ini yang kena imbasnya ya, tapi orang yang sudah kita fitnah, orang yang kita sudah sebarkan rahasianya, itu menyimpannya itu rasa sakit hati itu bagaimana? Bisa mungkin kita minta maaf,
kita perbaiki sikap kita, tapi tidak akan sama lagi seperti semula. Akan, apa ya, kalau kita bilang, akan apa ya, seperet itu, memisahkan persahabatan, akan memisahkan persaudaraan, itu yang diakibatkan. Sehingga itu akan terbawa, bisa jadi ya, apa yang kita alami akan diceritakan, kemudian turun-menurun. Kemudian ada yang punya dendam, "Oh awas kamu ya, kamu sudah bikinkan begini ke mama saya, ke oma saya, ke oma tua saya, ke cicit saya." Aduh, capek nggak sih satu berita yang ternyata tidak benar sudah menyebabkan, apa ya, rasa dendam, rasa marah, rasa ingin membalas gitu ya. Aku bacakan di sini ayatnya sehingga kita tidak menjadi seorang penggosip yang hanya bisa ngomong nyablak, ngegosip doang. Ngomong itu kayaknya gampang, enteng ngomong. Pertanggungjawabannya nanti ketika ternyata itu tidak benar. Nah, nih ya, kalau di perjanjian lama itu orang yang membocorkan rahasia itu namanya penjual skandal namanya ya. Kita baca di Amsal 11 ayat 12 sampai 13. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Gitu ya. Di Amsal 21 juga ayat 23. Siapapun yang menjaga lidahnya akan memelihara dirinya dari kesukaran. Ya, kita lihat orang yang menyebarkan gosip, tidak bisa menahan lidahnya, menyebabkan orang lain susah, dirinya sendiri susah, gitu. Mudah-mudahan kita bukan salah satu dari orang-orang tersebut dan kita boleh sharing ini firman untuk supaya kita mengurang-urangilah penggosip ya. Karena penggosip itu bisa menggemparkan dunia ya. Gitu. Semoga sharing ini bisa memberkati semua perempuan-perempuan di luar sana. Tuhan Yesus memberkati.